Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Ghost Mansion tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang sangat penasaran akan gedung apartemen yang sangat angker. Karena konon katanya di gedung itu banyak sekali orang-orang yang menghilang secara misterius. Bahkan keberadaannya bertahun-tahun tak bisa ditemukan. Bahkan tak hanya itu saja, tak banyak dari para penghuni itu telah tewas secara aneh dan sangat mengenaskan. Karena diketahui bahwa dulunya gedung tersebut bekas pemujaan dan pernah merenggut banyak nyawa anak-anak karena terjadi kebakaran. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelumnya masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan kepada teman-teman jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari channel Sulaiman LS. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film kita akan diperlihatkan di sebuah apartemen besar yang bernama Guanglim. Ternyata di sana ada seorang pria yang bernama Jiwoo yang sedang melakukan sebuah survei di lokasi hunian gedung angker ini. Tak berselang lama, petugas keamanan bernama Kim datang dan langsung menghampiri kehadiran Jiwoo yang berada di gedung ini. Intinya si Jiwoo berkata kepada Pak Kim bahwa dia berprofesi sebagai penulis konten di webtoon. Tujuannya sendiri, dia ingin mencari narasumber tentang kejadian horor yang ada di gedung ini. Pak Kim akhirnya mengerti bahwa Jiwoo ingin mewawancarai dirinya akan kasus horor yang berada di gedung ini. Pada saat itu Kim menceritakan bahwa kejadian beberapa tahun yang lalu, apartemen ini pernah terjadi kebakaran yang sangat besar. Dalam insiden kebakaran itu, anak-anak banyak yang tewas terbakar karena tak bisa menyelamatkan dirinya. Sejak kejadian kebakaran itu, gedung apartemen ini sering mendapatkan gangguan dari berbagai makhluk halus. Jadi pada beberapa tahun yang lalu ada seorang penulis novel yang bernama Chang Hun yang bertempat tinggal di gedung apartemen ini. Hingga pada malam harinya saat Chang Hun sedang menulis karya novelnya, ia kehabisan ide. Ditambah lagi sang pacar menelponnya. Tanpa disadari oleh Chang Hun, laptopnya tiba-tiba saja telah terbuka dengan sendirinya. Kemudian pada pagi harinya yang memperlihatkan Chang Hun yang pergi ke apotek membeli obat sakit kepala untuknya. Singkatnya, setelah Chang Hun membeli obat, Chang Sun sudah berada di rumahnya. Saat itu Chang Hun akan memulai kembali menulis tentang novelnya. Namun ketika ia sedang mengambil sesuatu, ternyata dia baru sadar bahwa laptopnya telah menghilang. Chang Hun lalu langsung mencari laptopnya karena pada saat kejadian, ternyata Chang Hun telah mendengar suara-suara aneh di sekitar apartemen miliknya. Setelahnya, saat itu Chang Hun melihat ada satu sepatu anak kecil yang tergeletak di kamar lain. Chang Hun pun pada saat itu mengira bahwa sepatu tersebut milik pencuri laptopnya yang hilang. Saat itu ia akan pergi dari kamar itu. Ia pun mendengar seperti ada barang yang terjatuh di belakangnya. Chang Hun kemudian langsung mengeceknya. Namun ternyata setelah dicek ternyata tak ada barang apapun yang terjatuh. Chang Hun kemudian menanyakan kepada penjaga apartemen ini yang tak lain adalah Pak Kim untuk menyetel CCTV yang berada di sekitar kamarnya untuk melihat apakah ada pencuri di rumahnya. Pasalnya laptopnya telah menghilang, telah dicuri oleh orang lain. Setelah Pak Kim membuka rekaman CCTV ternyata di rumahnya tak ada satu orang pun yang mengambil laptopnya. Bahkan di sana juga tak ada barang apapun yang terjatuh seperti apa yang dikatakan oleh Chang Hun. Sontak saja Chang Hun pun langsung merasa sangat ketakutan. Lalu Chang Hun saat itu menanyakan kepada Pak Kim, apakah di tempat ini ada anak-anak nakal yang ingin mencuri barang-barangnya. Pak Kim justru berkata, di gedung ini tak ada satupun anak-anak yang tinggal di sini. Alhasil Chang Hun pun lagi-lagi dibuat merinding. Pasalnya ia telah menemukan sebuah sepatu yang berada di kamar lain.
계세요. Sedangkan ketika Chang Hoon pergi dari ruangan keamanan, dia melihat ada kumpulan sepatu anak-anak yang terpajang. Alhasil kecurigaan Chang Hoon semakin yakin bahwa di gedung ini pasti ada anak-anak yang sedang bersembunyi. Alhasil pada saat itu juga Chang Hoon langsung membuang sepatu-sepatu itu ke tempat sampah. Malam harinya Chang Hoon telah terbangun karena adanya suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Chang Hoon pun pada saat itu langsung memeriksa keluar rumah. Ketika dia membuka pintunya, betapa sangat terkejutnya Chang Hoon melihat sepatu yang sudah dia buang kini kembali lagi di depan pintu kamarnya. Kemudian Chang Hoon melihat ke arah kamar tempat sepatu yang ia ambil tadi. Ternyata di kamar itu ia melihat bahwa ada beberapa anak kecil yang sedang berkumpul. Padahal menurut Pak Kim bahwa di dalam gedung itu tak ada sama sekali anak-anak. Yang alhasil di sanalah sejak kejadian hari itu Chang Hoon sudah menghilang secara misterius. Bahkan keberadaannya hingga kini sudah tak bisa ditemukan lagi. Kemudian terlihat Jiwoo yang sedang bersama dengan pacarnya. Jiwoo menceritakan kepadanya mengenai tentang kisah seorang pembuat novel yang pernah tinggal di gedung tersebut. Namun ternyata pacarnya lebih dulu mengetahui akan cerita tersebut karena hingga sekarang ini si pembuat novel telah menghilang. Setelahnya Jiwoo lalu bertemu kembali dengan Kim. Di sini Pak Kim menceritakan kembali tentang salah satu sebuah tragedi kejadian yang sangat menakutkan. Dulunya ada seorang gadis apoteker yang bernama Pak Sojin yang tinggal di gedung apartemen ini. Pada saat itu Pak Sojin mendengarkan radio yang sedang menyiarkan di sebuah radio tentang seorang pria yang membunuh istri dan anaknya hingga tewas, sangat mengenaskan. Diketahui Pak Sojin telah memiliki seorang pacar yang keberadaannya sangat dirahasiakan olehnya. Bahkan teman dan keluarganya tak ada yang tahu tentang kedekatan Pak Sojin dengan pacarnya. Singkatnya, ketika Pak Sojin sedang bekerja, ia meminta bantuan kepada temannya tentang menjalani sebuah hubungan dengan orang yang mereka sukai. Saat itu temannya langsung menjelaskan berbagai hal tentang orang yang berpacaran. Sementara itu tak berselang lama, saat itu pacarnya menelpon dirinya karena nanti malam dia akan pergi ke gedung apartemennya untuk bertemu di sana. 그래, 무슨 일 있어? Tak berselang lama akhirnya percakapan mereka pun telah berhenti. Lalu temannya yang tadi memberikan pengetahuan tentang sepasang kekasih yang sebaiknya apa yang harus mereka lakukan dalam menjalani hubungan, tiba-tiba saja dia menghilang. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata teman Pak Sojin yang sesungguhnya baru saja tiba di tempat pekerjaan. Sontak saja Pak Sojin pun merasa terheran-heran. Kemudian malam hari pun telah tiba, pacar Pak Sojin telah datang ke rumahnya. Saat itu pacarnya menceritakan kepadanya bahwa istri dan anaknya ternyata sudah mengetahui tentang perselingkuhannya. Jadi di sini ternyata diam-diam Pak Sojin telah berpacaran dengan pria yang sudah berumah tangga. Jadi itulah mengapa alasan Pak Sojin selalu menyembunyikan identitas pacarnya, karena dia sendiri telah menjadi seorang pelakor suami orang. 당분간 이런 말 싫어. Setelahnya ketika Pak Sojin sedang bekerja, dia didatangi oleh para polisi yang menanyakan tentang seorang buronan yang mereka cari. Yang ternyata buronan yang dimaksud adalah pacar Pak Sojin. Karena ternyata pacarnya telah menghabisi anak dan istrinya hingga tewas. Sontak saja Pak Sojin yang mendengarnya hampir tak percaya akan berita tersebut. Pak Sojin kemudian langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ia pun langsung menyimpan pakaian bercak darah milik pacarnya yang sedang mandi. Ketika Pak Sojin sedang beberes, ada orang yang telah mengetuk pintu rumahnya. Dikira itu adalah polisi, namun setelah dicek ternyata itu adalah pacar Pak Sojin yang sebenarnya. Kemudian Pak Sojin lalu langsung menyuruh pacarnya yang asli untuk mengecek siapa sebenarnya orang yang sedang mandi di kamar mandinya.
Namun disinilah kejadian yang sangat mengerikan telah terjadi. Tiba-tiba saja seluruh ruangan sudah berhenti menjadi sangat menyeramkan. Hingga sejak kejadian itu Park Seo-jin ternyata telah menghilang secara misterius tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu setelah kejadian itu kemudian Ji-woo bertemu dengan seorang pria mantan agen penjual properti gedung Gwamlim yang bernama Hyun-woo. Hyun-woo menceritakan bahwa kesehariannya pada suatu itu ia telah tinggal bersama dengan kekasihnya yang berwujudkan hanyalah sebuah boneka. Ketika itu menurut cerita dari Hyun-woo bahwa dulu tempat cuci tangannya telah mampet. Yang alhasil pada saat itu Hyun-woo memanggil petugas saluran air untuk mengeceknya. Ketika dicek, petugas itu menemukan gumpalan rambut yang menyumbati saluran air tersebut. 가지고 그 돌돌이 갖춰와야 돼. 돌돌이 그 스프링 달린 거 있어. 꽉 막혔어. 뭘 안 녹는다고 그 용해. Keesokan paginya dia pun bertemu dengan rekan kerjanya. Saat itu temannya menceritakan tentang keanehan-keanehan di apartemen ini. Pasalnya di tempat ini sering terjadi kasus orang yang menghilang secara misterius hingga belum bisa ditemukan keberadaannya. Bahkan dulunya pernah terjadi kasus orang yang meninggal secara tragis dan mengenaskan. Pria itu menyatakan kepada Hyun-woo bahwa dulunya apartemen ini merupakan sebuah pemujaan dari Gwamlim. Dan kini diyakini bahwa pemimpinnya telah tewas bunuh diri. 뭘 그렇게 쳐다봐? Kemudian pada saat Hyun-woo sedang makan malam bersama dengan bonekanya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara aneh lagi. Ia pun memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ternyata setelah dilihat, tiba-tiba saja secara sangat mengejutkan, bonekanya telah hidup layaknya seperti manusia. Hyun-woo yang pada saat itu ketakutan, kemudian ia langsung bersembunyi di dalam lemari. Ji-woo pun ketika itu setelah dia mendapatkan berbagai sumber informasi tentang keangkeran pada gedung itu, dia langsung memberikan hasil karya pembuatan webtoonnya kepada bosnya, berharap ceritanya segera diterbitkan. Bosnya pada saat mengetahui hasil karya Ji-woo, ternyata dia sangat menyukainya. Namun sayangnya jalan ceritanya terlalu pendek. Ji-woo diperintahkan agar pergi lagi ke tempat apartemen ini agar dia bisa mendapatkan jalan ceritanya yang lebih panjang lagi, agar jalan ceritanya lebih menarik. 다른 사람한테 가져가지 말고 임마. 아니 그렇잖아. 뭐 단편. Ji-woo lalu langsung bertemu kembali dengan Pak Kim. Di sana Pak Kim langsung memberikan cerita berdasarkan kejadian yang sangat nyata, bahwa dulu pernah ada seorang siswa SMA yang bernama Kang Yoo yang pernah tinggal di apartemen ini. Namun dia menginap di rumah temannya. Saat itu ketika mereka berdua sedang makan malam, dia merasa sangat aneh dengan temannya itu. Pasalnya makanan yang disajikan olehnya ternyata sudah tak layak untuk dimakan karena sudah berjamur. Ia pun saat itu terpaksa tak mau makan makanan apapun karena semua makanan yang berada di sana sudah berjamur semua. Kemudian pada pagi harinya Kang Yoo berinisiatif untuk membersihkan seluruh ruangan yang sudah sangat berjamur hanya seorang diri. Singkatnya Kang Yoo sudah membereskan semua ruangan yang kotor. Kemudian dia mengatakan kepada temannya bahwa rumahnya telah ia bersihkan. Sontak saja temannya pun tiba-tiba saja langsung memarahi Kang Yoo karena telah lancang membersihkan tempatnya yang berjamur. Padahal ia sengaja membiarkan rumahnya berjamur. Lalu Kang Yoo langsung berencana pergi dari rumah temannya yang sangat aneh ini. Ketika Kang Yoo akan pergi, ia melihat seisi rumahnya itu kembali lagi mengeluarkan jamur. Melihat hal itu tentu saja Kang Yoo pun sangat ketakutan. Ia langsung bergegas pergi untuk kabur melarikan diri tanpa izin kepada temannya. Dan saat Kang Yoo akan pergi melarikan diri, tiba-tiba temannya datang yang langsung menghadangnya. Dan ternyata selama ini, usut punya usut, temannya telah berubah menjadi hantu jamur yang sangat mengerikan. Lalu disinilah keberadaan Kang Yoo sudah tak bisa ditemukan lagi. Pasalnya Kang Yoo telah dibawa ke dunia lain. Kemudian saat itu Ji-woo langsung diperintahkan oleh Pak Kim untuk mencari tahu tentang keanehan di dalam gedung ini. Pak Kim menyuruh Ji-woo untuk pergi ke gedung lantai paling atas. Singkatnya Ji-woo pun sudah berada di dekat lift.
Ketika dia memasukinya, ternyata sudah ada seseorang misterius yang sudah berada di sana. Jiwoo pun dengan gemetarannya tetap melanjutkan pergi ke lantai atas agar ia bisa menemukan jawaban dari semua yang terjadi di gedung ini. Hingga singkatnya ketika Jiwoo sudah sampai di lantai atas, dia pun langsung pergi dari lift itu. Lalu tiba-tiba saja Jiwoo pun langsung dikejar oleh pria misterius tersebut. Karena Jiwoo yang ketakutan, akhirnya ia pun bergegas mencari tempat yang aman untuk dia bisa bersembunyi. Untungnya saat itu Jiwoo berhasil bersembunyi di tempat yang aman meskipun dia telah diketahui oleh pria tersebut. Namun anehnya entah mengapa pria itu tak menyerangnya, justru malah meninggalkan Jiwoo. Jiwoo lalu langsung memasuki ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam jimat yang bergelantungan di atas. Tempat itu benar-benar tempat yang sangat mengerikan. Pada saat itu dia telah menemukan kaset, lalu langsung memutar kaset tersebut yang berisikan suara rekaman dari Pak Kim. Jadi sebenarnya gini, dalam rekaman itu Pak Kim mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukanlah penjaga dari apartemen ini. Dulu dia dan adiknya pernah pergi ke gedung Gwamlim untuk mencuri sebuah brankas yang di dalamnya berisikan uang, karena diyakini bahwa di gedung tersebut telah tersimpan uang yang sangat banyak bekas pemujaan Gwamlim. Mereka telah menemukan tempat yang sangat aneh. Sebenarnya di sini adik Pak Kim sudah sangat ketakutan dan merasa sangat aneh akan tempat itu karena tempatnya sangat tak lazim. Namun sangat disayangkan pada kejadian itu Pak Kim sama sekali tak mendengarkan perkataan dari adiknya itu. Alhasil Pak Kim langsung tetap untuk melanjutkan pencarian mencuri uang di brankas rahasia. Singkatnya saat itu mereka pun telah berhasil menemukan keberadaan uang tersebut. Adik Pak Kim saat itu melihat kakaknya sudah tak ada di tempat itu. Ia mengira bahwa Pak Kim sudah pergi duluan meninggalkannya. Alhasil dia pun langsung pergi melarikan diri. Sesampainya berada di sana ia langsung masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama Pak Kim datang dengan tatapan yang sangat aneh. Yang ternyata orang yang sedang berada dengannya bukanlah Pak Kim, melainkan itu adalah mayat hidup yang sudah meniru bentuk tubuh Pak Kim. Di sini suara rekaman dari Pak Kim pun sudah habis. Jiwoo pun membuka sebuah lemari yang telah dilihat oleh Pak Kim pada waktu kejadian, karena ia sangat penasaran pada saat Pak Kim melihat ke dalam lemari tersebut. Lalu ketika Jiwoo sedang membuka pintu lemari itu, tiba-tiba saja di belakangnya sudah ada mayat. Kemudian langsung mengagetkan Jiwoo, yang akhirnya Jiwoo pun masuk ke dalam dan terjebak di dalam lemari hingga akhirnya ia pun tak bisa keluar. Lalu disinilah sosok Kim muncul dan menirukan bentuk tubuh Jiwoo. Disinilah akhirnya Jiwoo benar-benar dibuat sangat menyesal akan rasa penasarannya itu, dikarenakan dia telah dijebak oleh hantu penghuni gedung apartemen ini. Kini Jiwoo harus terjebak selamanya di tempat tersebut. Bahkan pada saat itu pacar Jiwoo pun telah datang menghampiri Jiwoo karena dia mengkhawatirkannya. Ia tak mengetahui jika Jiwoo yang asli sedang terjebak di dalam lemari yang terkutuk. Jadi bisa disimpulkan kali ini wujud setan itu akan selamanya meniru orang-orang yang dia temui. Dan akhirnya film yang berjudul Ghost Mansion tahun 2021 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur dengan dongeng yang Mimin sajikan kepada kalian. Dan terus standby ya di channel Sulaiman LS agar Mimin selalu senantiasa bisa semangat dalam menghibur teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.